Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Matrian Yudhistira dari absen 18 12 MIPA 3 ingin menjelaskan cara maksudnya cara mengetahui rumus limit fungsi trigonometri tanpa cos. Jadi yang kita bahas cuma sin sama tangan. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh soal, kita harus paham dulu nih. Ini ada satu aturan dalam trigonometri yang berlaku untuk sin sama tangan. Jadi sin x per x akan sama hasilnya dengan x per sin x sama dengan 1. Begitu juga aturan ini berlaku untuk tangan ya. Tangan x per x akan sama hasilnya dengan x per tangan x sama dengan 1. Untuk contoh soalnya akan dimunculkan di video berikut ini. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri yang contoh soalnya tidak menggunakan cos. Yang soal nomor pertama itu limit x ke 0 sin 2x per 5x. Nah, cara ngerjainnya itu gampang, tinggal 2 per 5 karena ngerjainnya itu ngambil angka yang di depan variabel x. Nah, ini hasilnya 2 per 5. Terus kalau misalkan ini kan nggak ada tannya di bawah nih, yang bawah ya, sedangkan soal selanjutnya ada tannya. Cari gimana? Sama juga. Rumusnya itu kan bisa juga misalkan sin A per tan B sedangkan AB sama juga dengan ini kan sin AX. Tadi lupa di sini pakai apa, sin AX per tan BX itu sebenarnya A per B. Sedangkan kalau yang di atas ini kan limit fungsinya itu sin A per X AX per BX, jadinya A per B. Ini sama juga kalau misalkan dibalik, kalau misalkan yang atas B BX atau yang di bawah AX juga sama aja juga bisa. Nah, kalau yang ini berarti jawabnya tinggal gini doang, 3 per 2. Nah, udah gitu doang. Nah, terus kalau misalkan ada rumus soal yang gini, yang bawah ini beda lagi, sin 2x kali tan 10x per 5x kali sin 4x. Nah, ini cari gimana, kan beda lagi sama ini nih. Ini udah ada kali-kaliannya. Ini sebenarnya mudah saja kan. Ini tinggal, ini kan sin 2x per 5x sama 2 per 5. Ini kan bisa kalau misalkan jadiin satu-satu, ini kan 2 per 5 nih, 2 per 5 terus udah gini doang. Enggak, soalnya kan di sini ada tanda kalinya nih, jadi kita kali aja kan. Ini juga nih, ini kan tadi sama aja nih, kalau ini dibalik juga mau tan per sin atau enggak ABX per AX. Nah, ini berarti tinggal berapa, 10 per 4. Terus gimana? Udah kita kayak kalian pecah-pecahannya biasa, 2 ini 2, jadi 2 per 2 sama dengan 1. Nah, itu aja sebenarnya cara ngerjainnya. Ini sama ini sama ini, terus ini sin maupun dibolak-balik juga sama aja. Yang ini juga sin walaupun gak ada tannya juga dibolak-balik sama aja. Sebenarnya intinya tuh ini aja, yang penting kalian ngerti ini, hafalin. Udah, itu aja dari saya. Dan ini contoh soalnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke nilai-nilai limit trigonometri bentuk kosinus atau biasa disebut dengan cos. Jadi dalam menentukan nilai limit trigonometri bentuk kosinus itu banyak sekali cara-caranya, di mana kita biasanya kalau dalam bentuk kosinus ini kayak misalnya kosinus 3 alfa, 2 alfa, 1 alfa. Nah, itu kan kadang nggak bisa diubah. Nah, makanya kita tuh sekarang menentukan nilai limit trigonometri di mana nanti bentuk kosinus ini akan ada hasilnya dan bisa dikerjakan. Nah, biasanya kalau hasil dari limit trigonometri, kalau limit yang dimana dia x-nya mendekati 0, maka yang apabila
hasilnya 0/0 itu kan salah, karena 0/0 itu nggak boleh dan nggak ada. Nah, makanya kalau daripada itu kita mempunyai cara pengerjaan 4 pengerjaan. Dimana yang pertama itu kita mensubstitusikannya dengan cara substitusi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, selanjutnya apabila hasil substitusinya masih sama dengan 0/0, maka kita lanjutkan ke pemfaktorisasikan. Nah, pemfaktorisasikan ini kayak gimana sih bentuknya? Nah, bentuknya misalnya contohnya itu dari x kuadrat min 4. Jadinya kan x min 2 x plus 2. Nah, gitu. Ini maksud dengan cara pemfaktorisasikan. Nah, kita lanjut ke pengerjaan yang cara ketiga. Nah, cara ketiga ini kita tuh mengubah rumus-rumus identitas dari trigonometri tersebut, di mana rumus-rumus identitas trigonometri itu banyak sekali. Nah, sekarang kan karena kita bentuknya cos saja, jadi kita biasanya pakai yang rumus-rumus identitas trigonometri yang cos, kayak misalnya cos 2 alfa, di mana rumusnya itu kan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Dan juga dengan juga banyak ada yang pakai rumus trigonometri sederhana, rangkap, dan lain-lainnya. Nah, biasanya tuh yang sering dipakai dalam soal dalam rumus identitas trigonometri nilai kosinus ini, biasanya itu yang dipakai adalah cos alfa min cos beta sama dengan minus 2 sin 1/2 alfa ditambah beta. Nah, seperti ini. Juga nantinya akan menghasilkan sin dikali sin 1/2 alfa min beta. Nah, ini tuh rumus-rumus yang biasa dipakai dalam soal-soal limit identitas trigonometri dalam bentuk kosinus. Biasanya dipakai tuh ada yang cos minus cos alfa dikurang cos beta sama dengan minus 2 sin setengah alfa ditambah b, lalu dikali sin setengah alfa dikurang beta. Nah, jadi rumus-rumus trigonometri ini juga dapat membantu kita apabila nanti ada yang bentuknya kayak cuman cos alfa, cos 3 alfa dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya saya punya cara cepat untuk menentukan nilai rumus trigonometri bentuk kosinus ini. Dimana cara yang pertama itu misalnya contohnya itu yaitu cos AX sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat A per 2 X. Nah, jadi apa sih maksudnya dari cepat-cepat ini? Jadi nantinya apabila nanti ada misalnya cos 2 alfa atau mungkin cos 3 alfa, nanti bisa dicari contohnya cos 3x. Cos 3x. Contohnya cos 3x. Kalau misalnya kita masukin dengan cara cepat, nah ini kan awalnya kayak diubahnya tuh susah dan nggak bisa kan. Nah, karena dengan rumus cepat ini, makanya cos 3x ini bisa diubah dengan cara mengikuti rumusnya, yaitu 1 min 2 sin kuadrat dikali. Nah, ini kan ini kan A-nya nih. Ini kan A. Nah, A-nya itu termasuk di depan dari X, berarti 3. Berarti 3 per 2 X. Nah, seperti itu. Terus juga ada rumus satu lagi, di mana kalau misalnya nanti yang ditanya itu ternyata 1 min cos AX. Nah, jadi itu rumusnya adalah 1 min cos AX sama dengan 2 sin kuadrat A per 2 X. Nah,
Jadi ini sebenarnya kayak kebalikan dari cos AX, di mana cos AX kan 1 min 2 sin kuadrat A per 2X kan. Nah, sementara di rumus cepat yang kedua itu, jadi kita menggunakan apabila nanti mencari rumus dari A cos min AX, jadi kita tinggal bolak-balik aja, tinggal 1 dipindahin ke depan, dan juga 2 sinnya tetap dengan rumus-rumus seperti itu. Udah sih itu aja, nanti dilanjutkan oleh pembahasan materi-materi soal dari Sakina. Sekian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh soal limit fungsi cos dengan menggunakan rumus cos nx sama dengan 1 min 2 kali sin kuadrat n per 2x. Di sini terdapat contoh soal lim x mendekati 0, 1 min cos 2x per 1 min cos 4x. Di sini ada cos yang harus kita rubah seperti bentuk di sebelah ini. Di sini tanda minus harus ditaruh di luar kurung dan tidak boleh dipindah-pindahkan. Minus dikali minus maka akan menghasilkan positif. Maka lim x mendekati 0 akan menghasilkan 2 sin kuadrat x per 2 sin kuadrat 2x. Jika ada sin atau tan, kita abaikan saja sehingga kuadrat ini dimiliki oleh x. Oleh sebab itu, di sini saya mengaplikasikan kurung. 2x pangkat 2 adalah 2x dikali 2x, maka menghasilkan 4x kuadrat. 4x kuadrat dikali 2 menghasilkan 8x kuadrat. 2x kuadrat per 8x kuadrat akan menghasilkan 1 per 8. 2 per 8. Dan kemudian akan menjadi 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang limit tahingga dalam bentuk pecahan. Limit ini berbentuk tahingga per tahingga. Rumus limit x menuju tahingga itu adalah M sama dengan N itu A per B. M, kalau pangkat X-nya sama yang pembilang dan penyebutnya, M dan N-nya sama, itu A per B. Tinggal A bagi B doang. Kalau M-nya lebih besar dari N, itu sama dengan tahingga, dan M-nya kurang dari N itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nilai pangkatnya M-nya lebih besar dari yang penyebutnya, yang N ini, itu tahingga. Kalau M-nya lebih kecil dari N-nya, itu sama dengan 0. Contoh soal untuk membuktikan rumusnya. Limit X menuju tahingga. Ini contohnya ya. Limit X menuju tahingga 6x kuadrat min 5x plus 4 per 2x pangkat 2 min 5x plus 1. Limit X menuju tahingga 6x min 5x plus 4 per 2x pangkat 2 min 5x plus 1 itu dikalikan dengan 1 per x kuadrat per 1 per x kuadrat. Kenapa 1 per x kuadrat? Di sini nilai x yang pangkatnya paling besar itu x kuadrat ya kan. Di sini x kuadrat, ini x pangkat 1 dan ini enggak ada. Ini x kuadrat, ini x-nya pangkat 1, ini enggak ada. Jadi yang paling besar itu x pangkat 2. Jadi ini 1 per x pangkat 2 per 1 pangkat x pangkat 2. Terus ini limit x menuju tahingga dikalikan tadi 6x pangkat 2 dikali 1 per x pangkat 2 itu sama dengan 6. Terus min 5x dikali 1 per x pangkat 2 itu sama dengan min 5 per x. Terus 4 dikali 1 per x kuadrat itu sama dengan 4 per x kuadrat. Per 2x pangkat 2 dikali 1 per x pangkat 2 itu sama dengan 2. Min 5x dikali 1 per x pangkat 2 sama dengan min 5 per x. Dan 1 dikali 1 per x pangkat 2 itu sama dengan 1 per x pangkat 2. Berapapun angkanya, kalau itu per x itu sama dengan 0. Mau x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3 itu sama dengan 0. Jadi 5 per x itu sama dengan 0.
4 per X kuadrat sama dengan 0, dan 5 per X pangkat 1 ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Jadi 6 per 2, sisanya cuma 6 per 2 doang. Jadi 6 min 0 plus 0 per 2 min 0 plus 0, ini sama dengan 6 bagi 2, itu sama dengan 3. Ini kan sama aja ya, ini kan cuma membuktikan rumusnya. Sebenarnya lebih gampang pakai rumus yang ini aja, langsung masukin aja. Ini kan M sama dengan N, ya kan, pangkatnya ini pangkat 2, ini juga pangkat 2, berarti pangkat M sama N-nya itu sama. Berarti pakai rumusnya yang ini. Yang A plus B, ini kan sama aja ya. Ini A plus B, 6 per 2 sama dengan 3. Sama aja kan, cuma ini caranya itu untuk membuktikan rumusnya, jadi ini benar ya. Ini benar. Ini contoh yang kedua. Limit X menuju tak hingga, ini 6X pangkat 3 min 5X plus 4 per 2X pangkat 2 min 5X plus 1. Kita lihat di sini pangkat ini sama ini, gedean ini kan, yang ke atas. Gedean M daripada N. Ini kan tadi M sama N kan. Ini M lebih gede daripada yang N. Kita lihat di sini M yang lebih gede dari N itu yang ini. Itu jawabannya tak hingga. Mari kita buktikan ya. 6, ini dikali dulu, ini dikali 1 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3. Kenapa X pangkat 3? Kita lihat di sini di soalnya. Itu paling gede itu X pangkat 3. Jadi kita pakainya yang 1 per X pangkat 3. Itu jawabannya 6 min 5 per X pangkat 2 plus 4 per X pangkat 3 per lagi 2 per X min 5 per X pangkat 2 plus 1 per X pangkat 3. Ini sama dengan 6. Ini tadi 0 ya, karena berapapun yang dibagi X, mau pangkat 2, pangkat 1 itu sama dengan 0. Jadi ini 6 min 0 plus 0 per 0 min 0 plus 0. 6 per 0 sama dengan tak hingga. Berapapun yang dibagi 0 itu sama dengan tak hingga. Kalau penyebutnya 0, berapapun bilangannya itu tak hingga. Kecuali kalau yang atasnya pembilangnya itu 0 dan baru bawahnya penyebutnya itu baru bilangan lain, itu sama dengan 0. Tapi kalau penyebutnya yang 0 itu sama dengan jawabannya tak hingga. Jadi rumus ini dinyatakan benar. Sekian, terima kasih. Halo semua, pada materi yang terakhir ini kita akan membahas limit tak hingga bentuk lain. Bentuk yang akan kita bahas yaitu limit bentuk tak hingga kurang tak hingga. Bentuk limit ini sering sekali muncul pada waktu ujian nasional berlangsung. Ada banyak cara untuk mengerjakannya, tetapi pada intinya hanya akan menyederhanakan bentuk limit tersebut. Rumus yang digunakan pada bentuk ini yaitu limit X mendekati tak hingga akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar dari PX kuadrat ditambah QX ditambah R. L akan menghasilkan B min Q per 2 akar A jika hanya bentuk A sama dengan bentuk P. L akan menghasilkan tak hingga jika hanya bentuk A lebih besar dari bentuk P. Dan L akan menghasilkan minus tak hingga jika hanya bentuk A kurang dari bentuk P. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada bentuk limit X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat dikurang 5 dikurang akar dari X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. X kuadrat di sini sebagai A, 5 sebagai C, X kuadrat di sini sebagai P, min 6X sebagai Q, dan 8 sebagai R. Dari bentuk yang kita lihat, ternyata pada contoh soal ini kita harus menggunakan rumus yang ini. B min Q per 2 akar A. Kita langsung masukkan L sama dengan B min Q per 2 akar A. L sama dengan
Karena pada bentuk soal ini B tidak ada, berarti menjadi 0. Min Q, bentuk Q di sini yaitu min 6. Min ketemu min menjadi plus, berarti menjadi plus 6 per 2 akar A. Bentuk A di sini yaitu X kuadrat, yaitu ada 1. L sama dengan 0 plus 6 menjadi 6 per 2 akar 1 yaitu 1 hasilnya, berarti 2 dikali 1 menjadi 2, berarti L sama dengan 3. Berarti dari contoh soal di sini limit yang dihasilkan yaitu 3. Sekian pada video pembelajaran atau pembahasan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.